이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 언제나 너에게 going. Hai guys, perkenalkan nama saya Syifa Salsabila dengan NPM 22061030 Saya merupakan mahasiswa pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang apa itu malnutrisi dan juga solusinya. Simak video berikut ini. Malnutrisi merupakan kondisi di mana kita kekurangan gizi dan tidak selalu tentang kekurangan berat badan. Kadang-kadang berat badan normal atau bahkan lebih tetapi bisa masuk ke dalam malnutrisi. Karena jika terjadi penurunan berat badan yang tanpa direncanakan dan tanpa diharapkan, apalagi terjadinya itu secara cepat, itu termasuk dalam kondisi malnutrisi. Malnutrisi sendiri termasuk kekurangan atau dimensiasi dari mikronutrien. Kemudian malnutrisi ini didefinisikan sebagai suatu keadaan kekurangan, kelebihan atau ketidakseimbangan dari energi, protein, dan nutrisi lain yang berdampak buruk pada bentuk tubuh, fungsi tubuh, dan klinik. Pada usia lanjut, masalah yang sering terjadi adalah keadaan gizi kurang, khususnya yaitu malnutrisi protein energi. Keadaan malnutrisi akibat asupan yang tidak memenuhi kebutuhan akan berakibat pada kelainan metabolik, perubahan fisiologis, penurunan fungsi organ atau jaringan, dan hilangnya massa tubuh. Malnutrisi terjadi melalui proses berkesinambungan yang diawali dengan asupan nutrisi yang tidak adekuat dan bila makin berat dapat diikuti perubahan metabolisme dan komposisi tubuh yang ditandai dengan penurunan nilai antropometri dan biokimiawi. Masalah nutrisi berhubungan dengan peningkatan morbiditas, mortalitas, dan biaya perawatan. Pada anak, malnutrisi adalah kondisi ketika anak tidak mendapatkan asupan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kondisi ini boleh dianggap sepele karena bisa berdampak pada kondisi kesehatan anak secara umum dan proses tumbuh kembangnya. Karena apa? Biasanya itu 1000 hari pertama kehidupan anak merupakan periode emas bagi tumbuh kembangnya. Kemudian pada periode ini anak membutuhkan asupan nutrisi yang memadai untuk mengoptimalkan pertumbuhannya. Malnutrisi atau disebut juga ketidakseimbangan gizi terjadi ketika anak tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup dan seimbang dalam jangka waktu. Kondisi ini terbagi menjadi dua, yaitu jenis kurang gizi undernutrition dan kelebihan gizi atau overnutrition. Keduanya itu perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan pada anak. Kemudian misalnya itu anak sering infeksi karena imunitas tubuh yang lemah atau gangguan tumbuh kembang, diabetes, dan hipertensi. Gizi kurang adalah bentuk dari malnutrisi sebagai akibat kekurangan ketersediaan zat gizi yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh. Salah satu tanda-tanda kurang gizi adalah lambatnya pertumbuhan yang dicirikan dengan kehilangan lemak tubuh dalam jumlah berlebihan, baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Malnutrisi pada anak dicirikan oleh 3 bentuk, yaitu ada stunting yang berarti tinggi badan kurang menurut umur. Kemudian ada wasting. Wasting ini itu berarti berat badan kurang menurut umur atau BB per umur. Dan ada undernutrition, berat badan kurang menurut tinggi badan. Nah, gangguan pemenuhan nutrisi, malnutrisi secara kronis merupakan faktor resiko tinggi gizi buruk. Gizi buruk terjadi akibat malabsorpsi atau kegagalan metabolik. Gejala klinis gizi buruk diketahui melalui indikator pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan jauh di bawah rata-rata. Nah, gizi buruk dapat berefek jangka panjang terhadap perkembangan fisik, mental, dan kualitas kehidupan anak-anak. Menurut UNICEF, malnutrisi berarti lebih dari sekedar perasaan lapar atau tidak mempunyai cukup makanan untuk dimakan. Ketidakcukupan makanan ini dapat menyebabkan berbagai tipe malnutrisi jika tubuh tidak menerima energi yang dibutuhkan dalam makanan. Maka kehilangan berat badan akan terjadi. Anak-anak yang malnutrisi tidak mempunyai cadangan lemak dan sangat sedikit otot.
Tubuh membutuhkan mikronutrien dari makanan karena tubuh tidak dapat membuat seluruh mikronutrien ini untuk kenormalan fungsi tubuh. Mikronutrien ini termasuk yaitu vitamin A, vitamin B, vitamin C, folat, seng, kalsium, iodium, dan besi. Defisiensi beberapa zat gizi merupakan masalah kesehatan yang sangat serius di dunia karena defisiensi beberapa zat gizi ini penyebab utama terjadinya anemia pada anak-anak. Kemudian malnutrisi ini dibagi menjadi 4, yaitu ada makronutrien undernutrition, di mana kondisi ini mengartikan kekurangan zat gizi makro seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Kemudian yang kedua ada mikronutrien undernutrition, kondisi ini menunjukkan seseorang kekurangan zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral. Kemudian yang ketiga ada micronutrition overnutrition, kondisi yang terjadi ketika seseorang mengalami kelebihan protein, karbohidrat, hingga lemak. Dan yang keempat yaitu ada micronutrition overnutrition, kondisi saat seseorang mengalami kelebihan pengonsumsian vitamin dan mineral yang berasal dari suplemen. Selanjutnya itu kita masuk pada penyebab malnutrisi. Ada berbagai penyebab yang memicu seseorang mengalami malnutrisi seperti kesulitan mengakses makanan sehat. Seseorang yang kesulitan mengakses makanan sehat bisa mengalami kondisi kekurangan nutrisi. Kemudian mengalami gangguan kesehatan. Kekurangan nutrisi bisa disebabkan akibat adanya gangguan kesehatan yang menyebabkan tubuh tidak dapat menyerap nutrisi dengan baik. Beberapa penyakit yang menyebabkan gangguan penyerapan nutrisi seperti kanker, gangguan hati, kemudian mual yang tidak kunjung membaik. Kemudian itu mengidap gangguan mental. Nah, kelebihan dan kekurangan nutrisi beresiko dialami oleh beberapa orang yang mengidap gangguan mental seperti misalnya tuh dia depresi, kemudian demensia hingga anoreksia. Selanjutnya itu memiliki masalah sosial. Nah, memiliki masalah sosial atau gangguan sosial juga menjadi pemicu seseorang mengalami malnutrisi, seperti misalnya tidak bisa meninggalkan rumah untuk membeli makanan dan tinggal sendirian yang menyebabkan seseorang malas untuk makan. Kemudian adalah beberapa faktor risiko malnutrisi. Selain terdapat berbagai penyebab malnutrisi juga bisa dipicu oleh berbagai faktor risiko seperti seseorang yang mengalami perawatan panjang di rumah sakit, kemudian usia, kelelahan, gaya hidup, pola makan, kemudian ada gejala yang dialami oleh seseorang dengan kondisi malnutrisi ini akan berbeda-beda. Misalnya seseorang dengan kondisi kekurangan nutrisi akan mengalami beberapa keluhan kesehatan seperti berat badan yang rendah, kemudian kondisi tulang yang lebih menonjol, lengan dan kakinya ini kurus, pembengkakan akibat cairan pada wajah dan perut, kemudian ada gangguan pertumbuhan dan perkembangan, mudah tersinggung, perubahan suasana hati, rambut yang lebih mudah patah dan rontok, suhu tubuh yang rendah, merasa kedinginan terus-menerus, detak jantung yang rendah. Kemudian sedangkan seseorang dengan kondisi kelebihan nutrisi akan mengalami beberapa gejala seperti kelebihan berat badan, tekanan darah tinggi, resistensi insulin, diabetes, dan penyakit jantung. Selanjutnya kita masuk pada pengobatan malnutrisi. Nah, pengobatan malnutrisi ini bisa dilakukan sesuai dengan kondisi kesehatan seseorang, seperti misalnya kekurangan nutrisi. Kondisi kekurangan nutrisi bisa diatasi dengan pemberian asupan makanan yang bernutrisi untuk memenuhi kebutuhannya. Biasanya dokter juga akan bekerja sama dengan ahli nutrisi agar proses dan pola makan yang dijalani bisa berhasil dan memenuhi kebutuhan nutrisi untuk kesehatan tubuh. Kemudian jika kelebihan nutrisi, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi malnutrisi yaitu dengan menurunkan berat badan. Selain itu juga perlu mengontrol asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Agar apa? Agar kondisi kesehatan tetap optimal. Sebenarnya cara mencegah malnutrisi baik itu karena gizi kurang atau lebih itu cenderung sama. Intinya yaitu dengan makan makanan yang sehat dan bergizi, kemudian yaitu banyak perubahan yang terjadi dari masa remaja, entah itu dari segi fisik maupun psikis, kemudian perkembangan massa tulang, lemak tubuh, tinggi badan, berat badan, hingga organ reproduksi remaja tampak sangat pesat.
Malnutrisi dapat dicegah dan dikontrol melalui beberapa cara, memperhatikan kesehatan tubuh, kecukupan nutrisi dalam satu porsi makanan, memperhatikan adanya penurunan berat badan, dan menghindari faktor penyebab malnutrisi. Untuk mengontrol dan mencegah malnutrisi sejak dini, beberapa cara mengobati malnutrisi yang dilakukan oleh dokter meliputi melakukan pemantauan berkelanjutan, melakukan perencanaan diet yang mungkin termasuk mengonsumsi suplemen tertentu, perbaikan gaya hidup seperti makanan bergizi, olahraga tertentu, dan mengurangi konsumsi alkohol. Mengobati gejala tertentu, misalnya mengobati infeksi yang mungkin ada, melakukan pemeriksaan masalah gigi, mulut, atau gangguan menelan. Kemudian menyarankan peralatan makanan alternatif. Nah, pada anak, malnutrisi ini bisa diatasi dengan berbagai cara, diantaranya yaitu memberikan ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif memiliki manfaat yang sangat penting untuk mencegah dan membantu mengatasi masalah kekurangan gizi pada anak. Beberapa riset juga mengungkapkan bahwa anak yang diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat dan status gizi yang lebih baik. Meskipun asupan nutrisi dalam jumlah seimbang memenuhi kebutuhan, nutrisi merupakan langkah utama dalam pencegahan dan penanganan ketidakseimbangan gizi pada anak. Asupan nutrisi juga berperan penting dalam mendukung tumbuh kembang anak untuk anak usia 6-24 bulan. Selanjutnya, memberikan suplemen. Pemberian suplemen nutrisi, misalnya suplemen vitamin dan zat besi, bisa menjadi salah satu upaya untuk mencegah dan menangani ketidakseimbangan gizi pada anak. Beberapa jenis suplemen yang dapat diberikan kepada anak adalah suplemen dengan kandungan vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, vitamin K, seperti mineral tertentu seperti asam folat dan zinc. Nah, kemudian ada memenuhi kebutuhan iodium. Ibu hamil yang kekurangan gizi diketahui lebih beresiko untuk melahirkan anak yang kekurangan gizi. Oleh karena itu, selama masa kehamilan, ibu hamil perlu mencukupi asupan nutrisi dalam jumlah yang seimbang. Salah satu asupan yang penting untuk dipenuhi adalah iodium. Nah, iodium ini merupakan mineral yang termasuk dalam mikronutrien atau jenis nutrisi yang dibutuhkan hanya dalam jumlah sedikit. Meskipun demikian, manfaat iodium begitu penting bagi kesehatan ibu dan janin serta proses tumbuh kembang janin. Bila kekurangan iodium, maka anak beresiko mengalami masalah tumbuh kembang seperti bertubuh pendek, memiliki tingkat kecerdasan atau IQ yang rendah, dan mengalami gangguan kesehatan seperti hipotiroidisme dan gondok. Nah, mengatasi kondisi medis tertentu pada kasus yang berat, malnutrisi pada anak umumnya perlu ditangani dengan terapi gizi dari dokter. Untuk mencukupi asupan gizi anak yang mengalami malnutrisi atau anak yang susah untuk makan karena kesulitan menelan, dokter dapat memberikan asupan gizi lewat selang yang dipasang di hidung. Nah, selang ini langsung menuju ke lambung atau biasa disebut dengan NGT. Untuk mencegah malnutrisi pada anak, orang tua ini sebaiknya memilih bahan makanan yang bergizi, mudah didapat dan harganya terjangkau, kemudian praktis diberikan dan mengandung iodium. Makanan tersebut juga penting untuk mencukupi asupan gizi anak sehari-hari. Itulah berbagai informasi penting seputar penyebab ketidakseimbangan gizi atau malnutrisi pada orang, kemudian beserta dengan solusinya. Untuk memastikan status gizi anak normal, jangan lupa untuk rutin melakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan.